Kenapa saya murtad? Gara-gara itulah, Bang. Oke, siap. Jadi di situ lagi surah At-Taubah ayat 31. Jelas di situ ada dua kalimat ya. Jelas di situ Tuhan itu sebetulnya Isa dan Al-Masih. Di surah At-Taubah itu adalah Tuhan itu di dalam Al-Qur'an itu hanya Allah dan Al-Masih. Jadi jelas di situ. Jadi kita nggak bisa apa ya. Mungkin kalau kita membahas itu kan nggak level kita karena udah keluar kita di situ. Takut kita nanti di apa penista. Jadi Betul. saya murtad dari Islam karena saya percaya kepada Al-Qur'an. Nah, perbedaan saya tidak percaya saya tafsir atau apa hadis itu saya tidak percaya. Cuman Al-Qur'an saja. Apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an disuruh saya membaca Taurat dan Injil saya ikuti karena sudah ada perintah di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nah, kenapa saya tidak percaya kepada tafsir? Karena itu manusia yang buat. Nah, itu perbedaan saya, Bang. Jadi ya saya minta terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa dia sudah diambilnya aku sebagai anaknya, udah diselamatinnya. Nah, tapi bukan istilahnya Islam itu nggak bagus, tidak. Cuman saya istilahnya analoginya saya mengambil saya merenungkan itu karena gini, Bang. Kalau ajaran dari Tuhan yang benar itu adalah membawa kedamaian. Nah, kalau ajaran dari iblis itu adalah si penyesat, pasti membawa kerusuhan. Itu aja saya merenungkan itu. Mungkin Bang RK paham ya, saya paham. Saya paham. Ya. Pasti kalau ajaran dari Tuhan itu pasti membawa kedamaian. Itu aja kita mengambil istilahnya merenungkan. Mengambil di situ kalau orang yang punya akal ya di situ aja sih. Saya jawab simpel aja Bang RK. Ya. Betul. Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Rancangan yang kuberikan kepada kamu bukan rancangan kecelakaan melainkan rancangan yang indah dan damai sejahtera. Dan Yesus mengatakan damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Luar biasa. Bagaimana saya kecintaan saya kepada Tuhan Yesus ini kenapa? Sampai anak saya kutinggalkan di pesantren, sampai istri saya diceraikan saya, orang tua saya dibenci gara-gara hanya memilih Tuhan Yesus. Tapi saya tidak pernah masalah. Saya tidak pernah sedih antara saya dibenci oleh keluarga. Tapi kenapa saya bahagia? Tapi kenapa saya selalu bahagia walaupun dibenci dari keluarga? Karena keselamatan itu saya sudah pasti. Artinya, saya nanti ketika mati atau kemanapun saya mati, tapi di hari akhir nanti pasti saya dibangkitkan dan diganti tubuh saya dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Itu aja dari saya sangat percaya itu banyak. Itu makanya saya bahagia walaupun hidup saya seperti ini. Kebahagiaan saya itu aja. Saya bisa hidup nanti di hari akhir. Itu yang saya butuhkan. Ya, betul. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Ya, dan setiap orang tidak akan bisa merebut itu dari tanganku. Ya, kita adalah milik Tuhan, bukan miliknya iblis. Kapanpun kita mati, kita pasti masuk surga. Sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi. Luar biasa. Kesaksian yang cukup biasa, luar biasa Muhammad Iksan. Ya, memang kita tidak pas kita membahas iman orang lebih dalam. Ketika Abang Iksan sudah mengikut Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ya Bang, tapi aku selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa bisa dia menjamah awak, padahal saya, kalau dibilang saya orang baik, tidak, tapi malah saya orang jahat. Tapi kenapa dipilih dia? Makanya saya kemarin waktu dibaptis Bang RK, sekitar nggak sampai setahun lah. Saya menangis itu karena, kenapa saya seperti ini ya? Padahal saya di dalam keluarga udah seperti ini. Saya sering berkelahi. Saya sering berkelahi kepada orang tua saya, mama saya sendiri, Pak RK,
tentang isi Alkitab dengan Al-Quran selalu disalahin oleh mama saya. Oh, kamu harus bertanya kepada Ustadz, mungkin kamu salah memahami. Jadi mungkin kalau saya bersaksi di tempat Pak RK ini panjang, kenapa saya keluar dari situ. Pokoknya intinya saya ambil di situ Pak RK, di surah ayat 3, waktu dikatakan di situ dialah yang awal dan akhir. Dari bahasa Arabnya ini ya, huwal awalu wal akhiru wal batin, ya, huwal awalu wal, saya lupa itu saya. Wal awalu wal akhiru wal batinu wal zohiru. Ya. Jadi di situ saya waktu saya itu berdebat sama mama itu yang saya nggak habis mikir kalimat itu kok seperti itu. Gini Pak RK ya, dialah yang awal dan menunjukkan kan dia, bukan aku. Dia yang awal dan akhir, yang zohir, yang batin, yang mengetahui segala sesuatu. Nah, dijelaskan di ayat 4-nya itu Pak RK, dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa itu. Jadi artinya ini yang menciptakan langit dan bumi ini yang awal dan akhir ini. Nah, namun kenapa saya mencari, tapi saya tidak pernah menemukan pada waktu itu ya, siapa yang awal dan akhir. Nah, kenapa saya bisa menemukan siapa dia yang awal dan akhir ini? Karena di surah Al-Baqarah diperintahkan kepada Nabi junjungan saya, kalau kamu ragu-ragu bertanyalah kepada kitab sebelum kamu, yang mana kitab sebelum kamu, Taurat dan Injil. Nah, makanya saya baca pada waktu itu, saya menemukan pada waktu itu Pak RK, ya, di kitab Wahyu 22 ayat 13, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dengan tegas, dia mengatakan itu 3 kali dia dia jelaskan Pak RK, akulah yang awal dan akhir, akulah yang pertama dan kemudian akulah yang awal dan akhir. Nah, ketika saya membaca itu ya, akulah awal dan akhir, kenapa beraninya ini dia menyatakan akulah awal dan akhir? Artinya kalau dia yang awal dan akhir, berarti dialah Tuhan ini yang ditunjukkan ini. Nah, karena saya merinding pada waktu itu, saya membacakan surat kitab Wahyu 22 ayat 13 ini, saya merinding pada waktu itu. Saya mencari tahu kayak mana ajaran Tuhan Yesus ini dalam keadaan saya kepercayaan saya lama ya waktu itu ya. Saya mencari ajaran apa sih Tuhan Yesus ini sehingga dia menyatakan seperti itu. Nah, ada sesuatu yang saya tidak pernah temukan di kepercayaan sama ajaran yang mulia Pak RK. Di surat Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu. Nah, ini sangat mulia Pak RK. Kenapa saya mulia? Saya tidak pernah menemukan, bukan saya merendahkan dengan kepercayaan saya lama, enggak. Tapi saya memang tidak pernah menemukan ajaran seperti ini, yang mulia seperti ini. Bahwa kasihilah musuhmu, bagaimana kita mengasihi musuh kita. Sangat menurut saya sebagai manusia. Nah, dari situ saya memutuskan bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan yang benar. Kenapa saya bilang Tuhan yang benar? Karena ajarannya ini sangat mulia. Yang menganiaya kamu, berdoalah. Waduh, ini sebagai saya manusia ya, Pak RK, saya jujur aja. Kalau ada orang menganiaya saya Pak RK, pasti saya membalas Pak RK. Pasti saya membalas. Kenapa? Kemanusiaan saya ini. Nah, ajaran Tuhan ini sangat mulia Pak RK. Itu yang saya itu aja intinya Pak RK yang saya bacakan. Jadi pada waktu itu saya putuskanlah saya mencari gereja, dan saya keluar dari keluarga saya bilang sama mama saya, "Ma, saya kepingin mandiri. Saya merantau, saya kepingin mandiri, bekerja sama orang." Tapi karena saya menutupi itu kepada keluarga saya ya. Karena mama saya takutnya dia berpikir kepada saya niat pada waktu itu niatnya mencari gereja, bukan untuk mencari kerja sebetulnya, tapi untuk menutupi itu supaya mama saya jangan berkelahi dengan saya gitu. Jadi pada waktu itu ya puji Tuhan diterima oleh Pak Pendeta dan saya dibaptis lah. Sama sekarang inilah saya bahagia sudah menjadi anak Tuhan Yesus, sudah selamat. Itu aja Pak RK kesaksian saya. Luar biasa. Tapi setelah setelah abang mendapatkan lahir baru ini, itu kan istilahnya kita lahir baru ya. Iya.
saya melihat salah satu ciri khas orang lahir baru itu adalah dia selalu berterima kasih dan mengucap syukur. Itu salah satu ciri khas orang yang lahir baru. Selain daripada itu, abang merasakan sesuatu yang berbeda nggak ketika menerima Yesus untuk pertama kali itu rasanya bagaimana? Takutkah atau rasa bagaimana ke orang tua saya nanti bagaimana? Abang rasanya bagaimana tuh? Bagaimana saya menceritakan? Mungkin saya paham, tapi saya menjelaskannya itu mungkin saya tidak bisa. Gini Pak RK ya, tapi saya merasakan perbedaan itu sesudah saya dibaptis. Walaupun memang sebelum itu sering saya baca-baca Alkitab itu karena saya suka tidak mengerti. Nah, perbedaan saya ini ketika saya sudah dibaptis ya sekitar seminggu saya membaca Alkitab dan gini Pak RK. Coba banyak kali cobaan sama aku ini ya selalu ada, tapi bukan bersuara dia Pak RK ya, bukan bersuara. Karena pekerjaanku ini tempat lumayan istilahnya bagian mobil Pak RK. Kadang orang-orang di situ meninggalkan dompetnya atau HP-nya yang bagus-bagus lah. Tapi sesusah saya ini, kadang saya gini Pak RK ya, di dalam tubuh saya ini bilangnya ambil. Tapi dalam ada seakan-akan ada ngomong sama saya, jangan diambil, itu salah. Nah, itu saya itu, tapi bukan bersuara dia Per, kan macam mana dia ini ya, ngomong dengan sama saya ini, jangan. Nah, saya melakukan itu. Nah, ketika saya melakukan sampai sekarang saya malah, apa ya, istilahnya ada perbedaan lah Pak RK ya, menegur saya dalam perbuatan. Ada suatu kemarin, ya sebelum itu saya ditunjuk aja muka saya ini Pak RK, saya emosi. Nah, sesudah saya dibaptis sebagai anak Tuhan Yesus, ada kemarin itu orang, dibilangnya langsung marah-marah dia. Sana kau sana. Nah, saya merasa ini karena saya sering membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Saya bilang gini, ya udahlah sama dia lah itu, biar aja lah dia menang. Padahal kalau kemanusiaan saya tidak terima Pak RK. Saya tidak menerima itu. Emang kenapa saya tidak? Emangnya saya bilang dalam hati saya, emangnya siapa lu? Kok bisa ngomong seperti itu? Dia bilang sana-sana. Padahal kita tengok dia sama dengan seperti kita kan. Nah, karena saya anak Tuhan Yesus, sering firman-Nya Tuhan bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Nggak usah ngelawan, biar aja dia menang, tapi demi keselamatan. Nah, itu saya makanya jadi sabar. Saya bisa menerima itu. Dia bilang mengucapkan itu sama saya. Itu perbedaannya. Sabar, saya penasarannya gini Bang. Saya penasarannya begini. Yang membuat abang ini, apakah ada penasaran ketika mau mengikut Yesus sehingga, atau rasanya pertama kali ketika itu hanya tertarik karena membaca harus taat kepada kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, Zabur dan Injil? Abang langsung tergerak hati untuk membaca Injil atau bagaimana? Nah, karena saya kan bahwa Al-Quran itu dalam keimanan saya lama ya. Karena Al-Quran itu bagi saya sebagai petunjuk. Saya percaya sampai sekarang Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nah, karena saya percaya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, makanya apapun yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu, tapi tidak semua ya, mungkin saya mengatakan kalau saya mengatakan dengan benar mungkin saya tidak bisa ngomong ya. Karena kita di sini kan gimana ya, media sosial ini atau kita ini kadang dibilang kita menista. Nah, mungkin kalau saya jujur Pak RK ya, saya percaya bahwa Al-Quran itu jangan ngomong. Ya, itu saya udah paham. Jangan ngomong. Saya udah paham. Jangan ngomong. Tapi gini aja, separuh saya percaya, separuh saya tidak. Itu. Mungkin ada perintah yang Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal mustaqim itu saya dulu waktu sholat itu saya selalu, tapi berpikir saya ini kata-kata mulia yang disampaikan kepada Allah ya. Nah, karena puji Tuhan ada terjemahan Pak RK saya membaca. Jadi waktu saya membaca ihdinas siratal mustaqim, ternyata tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, artinya kalau setiap hari itu saya waktu itu saya jujur ini ya.
kenapa saya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim setiap hari? Artinya kenapa kalau saya menyatakan bahwa tunjukkan kami jalan lurus, artinya saya ini apakah berada jalan yang belok kah atau yang berada di jalan yang lurus kah? Itu aja saya pahami kalimat itu. Nah, karena saya berpikir itu, saya mencari pada waktu itu siapakah jalan yang lurus ini, kenapa saya minta terus setiap hari. Nah, ternyata di surah Al-Zukhruf itu Pak RK dikatakan di situ, pokoknya intinya di situ jalan yang lurus itu adalah Nabi Isa. Nah, di situ saya kritis. Kenapa saya kritis? Sedangkan junjungan saya yang saya ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi saya tidak pernah membaca bahwa itu jalan yang lurus. Nah, itu saya bertentangan Pak RK. Bukan karena saya membaca Alkitab, tidak. Nah, namun kenapa saya memutuskan, tadi saya sudah bilang tadi, kenapa saya memutuskan? Karena Yesus mengatakan, akulah awal dan akhir, sesuai dengan penunjukan di surah Al-Ayat 3. Nah, di situ saya kritis, kenapa seperti ini? Nah, mungkin banyak Pak RK ya, mungkin kalau saya, bukan hanya satu sebetulnya Pak RK, mungkin karena ini kita terbatas untuk di Indonesia ini. Betul. Itu mungkin paham Pak RK ya. Saya paham, saya merasakan sekali. Mungkin kalau saya sampaikan semua ini kita ini di Indonesia ini sedih, kita paling sedih. Kenapa? Kita menyampaikan kebenaran itu, mereka menyalahin kita, itu yang kita sedih di Indonesia ini. Betul, padahal betul. kita ngomong berkata kita jujur, apa yang ada di dalam hati kita ini, itu yang kita sampaikan sebetulnya. Cuman itulah kita di Indonesia kan sedihnya. Betul. Nah, Saya karena dikatakan di situ, ya mungkin satu intinya tadi udah saya sampaikan ya, bahwa jalan lurus. Nah, sedangkan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau kebenaran aja, kalau dia menyampaikan hanya akulah kebenaran, mungkin bisa aja berarti dia hanya sebagai jalan kebenaran. Nah, karena dia akulah hidup, artinya pasti kita berpikir logis, bahwa kalau kehidupan itu hanya kepada Allah. Kehidupan yang memberi hidup itu hanya kepada Tuhan. Betul. Nah, ini Yesus menyatakan, akulah pemberi hidup, akulah kehidupan. Nah, di situ aja kita kalau dengan akal kita, karena kita di Islam kan sebetulnya harus pakai akal. Nah, akal kita seperti itu. Nah, ada satu apa lagi Pak RK, Ya. bahwa kalau kami di kepercayaan saya lama itu ya, bahwa Tuhan itu tidak nampak tapi nyata. Ya, nyatanya mungkin karena ada ciptaan inilah, ada segala ciptaan, mungkin itu mengetahui ya. Nah, kalau Pak RK bertanya kepada saya dalam posisi saya kepercayaan saya lama, jadi kapan kamu melihat Tuhanmu? Pasti saya bilang nanti di akhir-akhir. Pasti itu jawaban saya sebagai yang lama. Nah, Ya. namun kalau jawaban saya, pasti saya melihat Tuhanku itu di akhir-akhir. Nah, ini ada suatu perkara. Di akhir-akhir ini nanti, yang datang itu di akhir-akhir, Nabi Isa. Kenapa dia datang? Untuk menghakimi. Nah, ini kan berkorelatasi sebetulnya Pak RK. Tadi saya bilang, aku baru bisa melihat Tuhanku di akhir-akhir. Nah, yang datang di akhir-akhir Nabi Isa. Kenapa dia datang? Untuk menghakimi. Nah, sedangkan yang berhak untuk menghakimi itu hanya Allah. Nah, ini saya makanya saya bilang Pak RK, mungkin kalau saya jujur, saya bongkar semua sementara Yesus mengatakan, akulah hakim yang adil. Ya, betul. Ya. Jadi ini sangat berkontradiksi sebetulnya, sangat ini ya. Karena baru kita melihat Tuhan di akhir-akhir. Nah, yang datang pada akhir-akhir Isa, jadi kan bukan Allah. Nah, ini sebetulnya Pak RK, karena kita ini makanya sebetulnya dibilang kepada Islam itu ya, itu harus berakal dulu baru beriman. Nah, ini sebetulnya, nah bagaimana kita berakal ini? Makanya saya bilang tadi Pak RK, mungkin kalau saya memang selalu di situ di surah Al-Ikhlas bahwa dikatakan ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Nah ini sebetulnya bukan menyatakan dengan beranak sebetulnya, tapi mereka mungkin saya tidak mau menjelaskan ini Jangan. tidak keluar ya. Jangan. Nah, Saya tahu. ya. Nah, namun mungkin saya bilang ini sebetulnya Pak RK ini mengucapkan at-tahiyatul ya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi waktu mengucapkan at-tahiyatul itu kan menunjukkan itu Pak RK. La ilaha pas mengutakan la ilaha illallah, pas illallah itu menunjukkan kiblat. Nah, kenapa menunjukkan kiblat? Karena dikatakan di situ, wahai Muhammad, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nah, ini berhubungan dengan itu, tapi saya tidak mau menjelaskan. Mungkin paham Pak RK apa yang saya maksud. Saya tahu. Nah, karena itu saya memilih Tuhan Yesus bahwa dialah Tuhan yang benar. Itu intinya. Oke, Intinya mantap. intinya- Saya suka kamu berhikmat. Ada hal yang harus kamu bicara, ada hal yang tidak bicara. Ya, Itu bagus. intinya tadi menunjukkan ini arah kiblat dan itu Muhammad diperintahkan untuk menyembah negeri Mekah. Dan ini tadi ditunjukkan. Makanya saya Pak RK, kalau ada orang bisa diuji ini sekarang nih. Walaupun saya ini hanya orang biasa saya ya. Kalau saya diuji dikasih mobil, dikasih rumah mewah Pak RK, bukan saya pura-pura ini ya, atau bisa diuji kapan aja. Balik ke agama saya lama tidak mau Pak RK. Kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu hakikat kebebasan beragama. Kembali pada situ. Sehingga orang tidak memandang kita melalui sesuatu yang negatif. Tetapi ini kembali pada hakikat kebebasan beragama dan itu sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Setiap orang bernegara wajib memeluk agamanya masing-masing sesuai apa yang ia imani. Ya, Kembali betul, pada Pak RK. situ. Jadi ini sebetulnya saya menjelaskan ini karena saya istilahnya rem-rem lah, kalau istilahnya Honda dia Pak saya rem. Sebetulnya kalau kita bukan di Indonesia ini mungkin kita berbicara dengan apa yang kita alami atau apa yang kita tahu, istilahnya yang kita tahu itu pasti kita sampaikan. Nah, ini kenapa kita tidak semua? Karena kita mungkin paham ya kita di Indonesia bagaimana. Betul. Ya. Kita harus memahami. Jadi justru tahulah saya bagaimana kepercayaan saya lama itu, makanya saya langsung pindah Pak RK. Karena saya sudah tahu sebetulnya intinya itu yang mana sebetulnya sesembahannya. Mungkin paham ya? Saya paham. Oke. Saya paham. Tidak perlu bicara panjang kali lebar ya. Itu hak kebebasan kamu ya. Saya pun paham. Makanya saya pun duduk di sini dan berbicara. Ya, tidak teman-teman Kristen ya harus memaklumi. Kita tidak selepas mereka yang di luar negeri. Iya, betul Pak RK. Kalau kita di sini kita ada batasan. Ya, ada yang harus kita bicara dan ada yang tidak harus kita bicara. Apalagi kita open cam ini Pak RK. Apalagi kita open cam ini. Ya, Nah, betul. itu makanya kita rem itu wajib ada rem. Kalau nggak ada rem, malah masuk jurang. Iya, kalau tidak ada rem juga, aduh. Kalau ada rem juga masih bahaya, Bang. Karena kalau hanya ada rem belakang tidak bisa. Kalau rem depan aja yang ada, kita rem itu bisa ban depan itu dia slap. Bisa jadi kita jatuh lagi. Jadi kalau bicara itu pelan-pelan, halus-halus. Jadi berhikmat, mutu hikmat. Ya makanya saya katakan kata teman-teman ya, sebelum saya bisa aja membuat room itu yang membuat kalian itu tertawa, puas, bisa aja. Tapi kalian harus mikir saya, bahaya juga saya, kehidupan saya. Karena saya cinta Indonesia, saya pingin ada di Indonesia. Ada batasan mana yang harus saya bicara, ada batasan yang mana saya harus tidak bicara. Pokoknya jangan seperti saudara kita Abel lah, anak Batak. Betul. Yang berapa bulan yang lalu ya. Hanya gara-gara padahal kalau kita lihat-lihat nggak ada menista sebetulnya, tapi itulah kita di Indonesia ini ya. Ya. Harus hati-hati. Ya. Terima kasih banyak Pak Iksan atas kesaksiannya, begitu luar biasa. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Iksan, saya udah fallback. Tuhan Yesus memberkati banget ya. Ya. Terima kasih. Saya mau tutup juga live saya, udah siang juga. Ya, terima kasih Pak Iksan. Oke, Bang. Turunkan aja Bang, turunkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Luar biasa ya. Dan untuk menguatkan hati teman-teman, ya saya menyanyikan satu lagu untuk teman-teman ya.